Oke, Jo. Ya, Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang apa nih? Bilangan pecahan. Tepatnya membandingkan bilangan pecahan. Tapi sebelumnya kita akan intermezzo dulu. Kita akan ulangi dulu. Nah, kita akan ulangi tentang pecahannya dulu. Ya, apa sih pecahan itu? Betul. Apa coba? Oh, belum jawab ya. Pecahan itu adalah bilangan, bilangan yang apa nih? Tidak bisa. Nah, tidak bisa apa? Ayo, tidak bisa apa? Tidak bisa ditulis atau disebutkan, ditulis dalam bentuk bilangan bulat, dalam bilangan bulat. Bilangan bulat. Seperti itu. Jadi, kalau dia tidak bisa ditulis dalam bilangan bulat, dia disebutnya bilangan pecah. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya? Maksudnya gini nih. Sebentar ya. Oke. Jreng. Maksudnya gini. Kalau kalian punya misalnya 6 per berapa ya? 6 per 3 pecahan bukan? Walaupun ini bentuknya seperti ini. Ini bukan pecahan. Bukan pecahan. Kenapa Mas kok bukan pecahan? Ayo, kenapa coba? Ayo. Dia bukan pecahan karena dia bisa ditulis dalam bentuk bilangan bulat. 6 dibagi 3 berapa? 2. Ini kan bulat. Ya, makanya dia bukan pecahan berapapun. Contohnya saya punya 27 dibagi 3 pecahan bukan? Bukan, dia bukan pecahan, ya. Dia bukan pecahan. Kenapa? Karena bisa dibagi, bukan pecahan. Hasilnya berapa kalau dibagi? 9. Seperti itu. Gitu ya. Sip. Kalau yang pecahan yang gimana, Mas? Pecahan tuh bisa gini saya punya. 3 dibagi 7. 3 bisa nggak dibagi 7? Susah. Ya berapa? Berarti dia pecahan nyebutnya. Seperti itu. Paham ya? Begitu juga kalau nanti kalian punya gini misalnya. 13 dibagi 8 misalnya. Bisa dibagi 13 bagi 8? Hasilnya bulat nggak? Enggak, ya susah ya berapa pasnya. Kan dia bukan bulat, berarti dia pecahan. Ngerti ya? Pecahan. Sip. Nah, itulah pengertian bilangan pecahan. Contohnya gini yuk. Siap, siap, siap. Seperti ini. Gitu ya. Kalau yang ini nih, gambar yang ini, dia masih bukan pecahan. Ya, karena dia masih satu kuenya. Ini disebutnya satu kue. Satu kue tart. Gitu ya. Satu kue belum pecahan. Tapi yang ini sudah pecahan. Kenapa? Karena yang kanan ini hanya sebagian. Misalnya nih, ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima ya. Berarti ini kan cuman nih bagian 1, 2, 3, cuman 3 bagian doang. 3 bagian dari seluruhnya. Seluruhnya ada 5 bagian ya. Berarti 3 per 5. Ini pecahannya 3 per 5. Gitu ya. Oke? Sip? Oke. Yang ini juga sama. Kalau yang ini nih, yang kecil ini, potongan kue yang kecil ini, gitu ya. 3 per 5 bagian ini nulisnya boleh. 3 per 5 bagian kue. Seperti itu ya. Kalau ini yang kecil, tadi misalnya satu bagian, dua bagian, tiga bagian, 4 bagian atau bagian keempat. Berarti ini ada 1 per seluruhnya ada 4. Berarti seperempat bagian atau seperempat kue. Seperempat bagian atau seperempat kue juga boleh. Kalau ini kan tadi 1 kue ya. Kalau air, ayo. Ini airnya berapa ya? Penuh nggak? Nggak penuh. Kosong nggak? Nggak kosong. Berarti berapa isinya? Isinya lihat nih ukurannya. Ini misalnya kita anggap 3 bagian. Gitu kan ya, segini ya. Seluruhnya berapa bagian? 5 bagian. Gitu. Berarti isinya 3 per 5. 3 per 5 gelas nyebutnya. Jadi nggak penuh ya. Nggak setengah gelas, nggak. 3 per 5 gelas. Ngerti? Ngerti. Ingat nanti di apa namanya? Di pecahan itu ada yang namanya pembilang sama penyebut ya. Yang atas ini disebutnya apa? Pembilang, yang bawah disebutnya penyebut. Yang ini disebutnya apa? Pembilang. Pembilang, tukang bilang ya. Pembilang yang bawah, yang atas. Yang bawah disebutnya apa, sayang? Iya, betul. Penyebut. Ngerti ya? Sip, itulah pengertian pecahan. Oke, makasih. See you. Assalamualaikum.
Oke, Jo. Sekarang belajar jenis-jenis pecahan. Apa aja jenis pecahan? Iya, betul. Ada pecahan gelas, ada pecahan piring, ya. Oh enggak ya. Jenis-jenis pecahan tuh. Yang pertama, nah, ada yang namanya pecahan sejati. Waduh, apa itu ya? Pecahan sejati. Wih, gaya nih. Ada pecahan sejati segala ya. Pecahan sejati itu adalah catatannya dia penyebutnya lebih besar. Penyebut penyebut yang bawah berarti ya lebih besar dari pembilang. Berarti pembilangnya lebih kecil. Pembilang. Maksudnya gimana, Mas? Jadi pembilang itu lebih kecil. Jadi maksudnya gini, kalau kalian punya 3/5, berarti dia pecahan sejati. Karena penyebutnya nih lebih besar. Gitu ya. Ya, penyebutnya ini dia lebih besar. Ini kan 5. Ini sejati. Gitu ya. Kalau kalian punya misalnya 4/7, ini juga sejati. Karena penyebutnya lebih besar. Nah, ini benar. Paham ya? Sip. Kalau kalian punya misalnya mana ya? 7/6. Ini yang lebih besar mana? Yang ini. Berarti dia bukan sejati. Dia bukan sejati, berarti dia salah. Bukan ya. Lagi Mas, kalau kalian punya misalnya 3/2, ini juga bukan sejati. Karena apa? Karena yang lebih besar pembilangnya. Ini ya. Berarti dia bukan sejati. Ini berarti 2 ini bukan pecahan sejati. Gitu ya. Yang pecahan sejati yang mana? Yang ini. Yang atas. Gitu ya. Oke? Oke, itu namanya pecahan sejati. Nanti berarti yang kedua, kalau ada pecahan sejati, ada pecahan apa berarti? Pecahan tidak sejati. Asik. Bukan sehati ya. Sejati. Sejati. Sehati. Bukan. Sejati. Berarti udah diajarin tadi ya. Pecahan yang tidak sejati itu berarti kebalikan. Berarti dia yang lebih besar adalah pembilangnya. Ya. Pembilang lebih besar dari penyebut. Oke? Contohnya yang tadi itu, yang atas. Contohnya misalnya 7/6, ya kan ya, yang atasnya lebih besar 8/3 gitu ya. Terus 5/2 gitu kan, karena dia pembilangnya lebih besar. Oke? Nanti alhamdulillah. Oke ya. Sip. Yang berikutnya ada namanya apa? Betul, pecahan campuran. Pecahan campuran. Campuran. Gitu ya. Pecahan campuran itu sebenarnya dia ada pecahan, ada bilangan bulatnya. Berarti kalau kita tulis ada apa? Ada saya. Ya, bukan. Ada bilbul, ada bilbulnya, bilangan bulatnya plus ada pecahannya juga. Gitu ya. Ada bilangan bulatnya, ada pecahannya juga. Berarti kalau kalian punya misalnya 2,5. Ini namanya pecahan campuran. Karena ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Ini 2,5. Tuh, ada 2, ada setengahnya. Misalnya 5/3/4. Ada bulatnya, ada pecahannya. 7,5. Gitu ya. Ada bulatnya, ada pecahannya. Seperti itu ya. Sip. Nanti bilangan apa nih? Tidak sejati ini kalau disederhanakan dia akan menjadi bilangan pecahan campuran. Gitu ya. Oke ya. Oke. Sip. Yang terakhir, bentuk pecahan yang terakhir apa? Desimal. Desimal itu yang koma-koma ya. Oke, yang keempat adalah bentuknya desimal. Bentuk desimal. Desimal itu gimana? Mudahnya desimal itu bentuknya koma, ya. Bentuk koma. Maksudnya gimana ini, Mas? Bentuk koma tuh. Bentuk koma itu jadi tidak ada pembilang, tidak ada penyebut nulisnya, gitu ya. Nulisnya itu misalnya kalian punya
0,5. Nah, itu desimal gitu ya. Terus kalian punya 3,5. Nah, itu desimal gitu ya. Misalnya kalian punya 0,63. Nah, itu desimal. Ngerti ya? Sip. Desimal itu sebenarnya asalnya bisa pecahan sejati atau bisa pecahan tidak sejati. Aslinya ini kita bisa rubah jadi gimana? Nanti 5/10 gitu kan ya. Ini kita bisa rubah jadi berapa? 35/10 gitu ya. Ini kita bisa rubah menjadi 63/100. Ngerti ya? Di SD kan udah pernah ya. Sip. Tetapi nanti yang disebut desimal itu yang mana? Ini dia yang disebut desimal. Nah, yang bentuknya koma. Lu di SD pernah ya? Udah pernah SD kan? Pernah, alhamdulillah. Oke, ngerti ya? Jadi ada 4 bentuk. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan pecahan. Jadi kalau ada pecahan, mana yang lebih besar nih? Nah, kita akan kerjakan ya. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu ada tanda-tanda nih. Kalau kalian punya tanda seperti ini, ya tanda seperti ini bacanya apa? Betul, bacanya lebih besar. Nah, gitu ya. Kalau kalian tanda seperti ini, lihatnya berarti tandanya lebih ke kecil. Yang dibacanya lebih kecil. Nah, seperti ini. Ngerti ya? Sip. Nah, nanti yang akan kita kerjakan di sini menggunakan cara cabi. Apa cabi? Cara biasa, ya. Cara biasa itu cara normalnya dulu. Nanti ada ya cara yang lebih cepat atau cadasnya, ya. Cara biasanya gini. Alhamdulillah udah zuhur ya. Oke, selesaikan dulu sebentar. Oke, oke kita dengerin azan dulu ya. Oke, azannya udah selesai ya. Wah, cepat ya Mas ya, karena di pause barusan ya. Oke, gini nih, contoh nomor 1 misalnya. Contoh nomor 1. Saya punya misalnya 3/4 dibandingkan dengan misalnya 5/6 atau ya 5 berapa ya? 5/7. Mana yang lebih besar? Gitu ya. Mana yang lebih besar? Yuk, antara 3/4 dengan 5/7. Ya. Oke. Azannya udah selesai, udah sholat kita ya. Sekarang kita terusin. Nah, ini 3/4 sama 5/7 pilihan mana? Caranya adalah penyebutnya nih yang bawah samakan. Ya. Penyebutnya 4 sama 7 samakan. Caranya pakai KPK. Ya. KPK-nya berapa? Kalau nggak ngerti KPK, kalian kalikan aja penyebutnya. 4 kali 7 berapa? 28. Nah, nanti penyebutnya jadi 28. Yang penting penyebutnya yang sama. Gitu ya? Oh, cerai ya gini. Berarti nanti yang bawah jadi 28, yang bawah ini juga jadi 28. 28 dari mana? Dari KPK. Kalau nggak ngerti, bingung cari KPK, tinggal kalikan aja. 4 kali 7. Gitu ya? Terus berikutnya, ini yang bawah itu tadinya 4 menjadi 28 itu kan dikali berapa? Dikali 7 kan? Dikali 7. Berarti nanti 3-nya juga dikali 7. Seperti itu. Gitu ya. 3 kali 7 berapa? 21. Sip. Seperti itu maksudnya ya. Sama juga yang ini. 7 jadi 28 dikali berapa? Kali 4. Berarti 5-nya juga kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Sip gitu. Oh, udah nih penyebutnya udah sama. Penyebutnya udah sama-sama 28. Tinggal yang dibandingkan yang atasnya. Ini 21, ini 20. Banyakan mana? Banyakan 21. Berarti tandanya lebih besar gitu ya. Berarti yang kiri lebih besar. Seperti itu. Jadi apa jadi? Jadi yang atas itu 3/4 dan 5/7 gitu kan ya. Tandanya apa? Lebih besar. Berarti 3/4 lebih besar dari 5/7. Oke? Oke, ngerti ya? Ngerti masih. Berikutnya. Satu lagi deh. Satu lagi ya. Kalau saya misalnya punya 3/12. Dengan misalnya berapa ya? 1/6. 1/6 seperti itu. Ngerti ya?
Sip. Nah, ini bagaimana mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Jangan 1/6 deh, biar agak gedean. Dengan misalnya 2/6. Ah, gitu. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Mana coba? Iya, ya. Cara mencarinya adalah samakan penyebutnya 12 sama 6. Mau dikalikan boleh. 12 sama 6 berapa? 72. Atau KPK-nya juga boleh. KPK 12 sama 6 berapa? 12 ya? Boleh. Nah, pakai KPK boleh, dikalikan boleh. Kalau pakai KPK 12 sama 6, KPK-nya 12. Berarti ini 12, ini juga 12. Nah, seperti itu. Gitu ya. Cere-cere? Oh, cere. Ah, ini kan 12. 12 tetap nggak berubah ya. Berarti pembilangnya yang atas tetap tidak berubah. Nah, ini. Ini 6 jadi 12 dikali berapa? Dikali 2. Nah, ini ke sini dikali 2. Gitu ya, dikali 2. Berarti ini juga nanti dikali 2. Nah, dikali 2 jadi berapa? 4. Oh, cere? Oh, cere. Sip, berarti ini 4. Oh, penyebutnya udah sama tuh, udah sama-sama 12, gitu kan. Tinggal bandingkan atasnya, 3 sama berapa? 4. 3 lebih kecil atau lebih besar dari 4? Lebih ke kecil. Oh, lebih kecil. Jadi berarti bilangan yang tadi di atas itu 3 per berapa? 12 lebih kecil dari apa? 2 per 6. Gitu ya. Sip. Pokoknya intinya apa? Samakan penyebutnya. Terserah caranya seperti apa. Ya, yang penting sama aja penyebutnya ya. Oke? Oke, itu pakai cabi. Cara biasanya. Oke ya? Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, Jo. Nah, Assalamualaikum ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membandingkan apa? Membandingkan pecahan pakai cara biasa. Sekarang kita akan membandingkan pakai apa? Iya, betul. Pakai cadas. Apa cadas? Cara cerdasnya, gitu ya. Oke, tapi sebelum belajar ini lebih baik kalian nonton video sebelumnya ya. Cara biasanya, cara normalnya seperti apa. Nah, cara cerdas itu sebenarnya meringkas aja. Meringkas caranya biar nanti lebih cepat dan lebih mudah ya. Oke, dapatnya cara cerdas dari mana sih sebenarnya gini, lihat nih. Kalian akan membandingkan 3/4 sama 5/7. Mana yang lebih besar? Sebenarnya caranya adalah gini. 4 kali 7, 4 kali 7 itu berapa? 28 ya. 4 kali 7 itu 28. Berarti nanti angka yang sebelah kiri dan angka yang sebelah kanan, kalian semuanya dikalikan 28. Nah, 3/4, 5/7 seperti ini ya. Sebenarnya angka yang kiri dan angka yang kanan kalian kalikan 28. Ini kali 28, yang ini juga kali 28. Boleh Mas? Boleh. Kalau kiri sama kanan dikalikan dengan bilangan yang sama itu boleh ya. Tinggal dicoret nih. 28 bagi 4 berapa? 7 ya kan? Yang 28 bagi 7 berapa? 4. Gitu ya. 7 kali 3 berapa? 21. Ya enggak? 5 kali 4 berapa? 20. Nah, jadilah nanti dapat seperti ini ya. Tetapi ini masih kelamaan. Nah, nanti sebenarnya cara cadasnya adalah gimana, Mas? Nah, lihat. Siap, Jo? Tinggal kalian kalikan silang aja. Bawah kali atas. Nah, seperti itu. Bawah kali atas. Gitu aja. Ya. Tapi sebenarnya stepnya kayak tadi. Ya. Dikalikan 28 dulu. Tapi untuk mempercepat, kalian tidak perlu langsung kalikan aja bawah kali atas, terus dibandingkan. Gitu ya. Sip. Yuk, sini. Oke, hapus ya yang ini ya. Sip. Nah, langsung kita bandingkan. 3 kali 7, ini 5 kali 4. Yuk, 7 kali 3 berapa? 21. Berarti yang ini 21. Nah, ini 4 kali 5. 5 kali 4, 20. Ayo, gede mana? 21 sama 20. Gede 20, berarti tandanya lebih besar. Jadi nanti artinya 3/4 dan 5/7 itu tandanya apa nih? Lebih besar. Sip, udah selesai. Gitu ya, sip. Untuk soal-soal yang lain juga sama. Nah, yang ini caranya tinggal dikalikan. Nih gini. Ini kan mau bandingin nih, 3/12 sama 2/6. Lebih besar atau lebih kecil nih yang sebelah kiri ya. Kalikan. Nah, nih kalikan ke sana, kali silap, nih kalikan ke sana. Oke? Oke, yuk. Kalau kita kalikan jadinya apa coba? 6 kali 3, 18. 12 kali 2, 24. Ayo, 18 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil jadi jawaban di atas 3/12 itu lebih
kecil dari 2/6. Selesai deh ya untuk soal apapun ya. Untuk membandingkan seperti itu. Lagi mas yang lain boleh. Sip. Nah gini misalnya nih. Saya punya 5/9 dengan misalnya 6/7. Mana yang lebih besar? Tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Kalikan silang mas bro. Nah ini kali ke sana. Ini kali ke sini. Yuk 7 kali 5 berapa? 35. 9 kali 6 54. Ayo lebih kecil atau lebih besar? 35 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Oh, berarti tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil, jadi jawabannya adalah nanti 5, oke, 5/9 lebih kecil dari 6/7. Seperti itu. Selalu. Mau angka berapapun ya. Satu lagi mas, boleh. Saya punya 12/13. Nah, sama dengan 11/12. Wah, gimana coba ayo? Waduh, susah kan? Kali silang aja. Nah, ini kali ke sana, ini kali ke sana. 12 kali 12 berapa? Ayo. Iya, betul 144. Gitu kan ya? Oke. 13 kali 11 berapa? Iya, betul 143. Nah, gitu kan ya? Mana yang lebih besar? Yang ini ya. Nah, berarti ini tandanya lebih besar. Jadi kita tahu jawabannya yaitu yang kiri lebih besar, tandanya lebih besar. Berarti 12/13 lebih besar dari 11/12. Oh, cerai? Oh, cerai. Berlaku untuk soal apapun, gitu ya. Oke, oke. Oke. Makasih. See you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Ya, kita akan belajar apa nih? Tepatnya mencari pecahan yang ekuivalen. Apa ekuivalen tuh? Sama lah ya, atau mirip atau senilai ya. Oke, siap? Siap mas. Oke, pecahan ekuivalen. Jadi kita akan belajar dari pecahan-pecahan yang senilai. Langsung aja mas. Boleh. Wah, udah gak sabar nih ya. Gini misalnya, kalian punya contoh misalnya ya, nomor 1 atau contoh yang pertama. Kalian punya 2/4. Nah, 2/4 itu akan sama dengan berapa coba? Ini akan sama dengan 3/6. Akan sama juga dengan nanti misalnya 5/10. Loh, kok sama mas? Nah, caranya gini ya. Caranya adalah kita sederhanakan. Coba yang ini yang atas bagi 2. Bagi 2 tinggal berapa? 1. Ya kan ya? Ini bagi 2 juga tinggal 2. Nah, yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2. Yang bawah berarti jadi 2 ya. Paham seperti ini? Sip. Nah, gitu ya. Yang berikutnya. Ya, jadi baginya harus sama ya. Bagi atas sama bagi bawah harus sama. Ya. Nggak boleh yang atas bagi 3, yang bawah bagi 2 gitu nggak boleh. Harus sama baginya. Ini juga sama. 3 sama 6. Yang atas bisa dibagi 3? Bisa. Berapa bagi 3? 1. Yang bawah bagi 3? 6 bagi 3? 2. Loh, sama toh? Nah, ini juga sama. 5 sama 10. Yang atas bisa bagi 5? Bisa. Berapa? 1. Yang bawah bagi 5? 2. Oh, sama semua kan? Nah, makanya nanti itu disebutnya apa? Ekuivalen. Ya, ini namanya ekuivalen. Jadi 2/4, 3/6, 5/10 itu semuanya ekuivalen dengan setengah. Nah, dia disebutnya ekuivalen. Nah, ekuivalen. Jadi artinya nilainya itu sama, yaitu berapa? Setengah. Gitu ya. Acere, acere. Oh, cere. Ngerti? Ngerti, Mas. Lanjut ya. Lanjut. Yang berikutnya, Kakak punya nih misalnya 8/3. Atau 8 per apa ya? Bolehlah 8/3 itu akan sama nanti misalnya dengan berapa nih? Dengan misalnya kakak punya 32/12. Sama nggak nih? Sama, coba kita sederhanakan. Kita sederhanakan nih. Yang kiri bisa nggak disederhanakan nih? 8 bagi berapa ya? Udah nggak bisa ya. Ini bisa tapi yang kanan. Ini dibagi 8, dibagi 4. Bagi 4 berapa? 32 bagi 4 jadi 8. Yang bawah bagi 4 juga. Jadi 3. Oh iya, hasilnya sama ya. Ini 8/3, yang ini juga 8/3. Berarti dia juga ekuivalen. Nah, seperti ekuivalen.
gitu ya. Tetapi bagi atas sama bagi bawah itu harus sama. Kalau atas bagi 4, yang bawah juga bagi 4. Nggak boleh beda baginya ya. Ngerti sampai sini? Ngerti Mas? Wah, pintar. Gitu ya. Itu namanya tentang ekuivalen. Ngerti? Ngerti. Oke. See you. Assalamualaikum. Oke Jo, ada contoh soal lagi nih. Pada daftar pecahan berikut ini, yang ketiganya ekuivalen. Ayo, masih ingat apa ekuivalen? Iya, yang sama atau yang senilai ya. Caranya diapakan? Disederhanakan, gitu ya. Oke, kita cek satu persatu. Dari yang A, ini pilihan A. Kita sederhanakan yuk. Setengah sudah sederhana ya. Udah. Ini harus sama nanti, harus sama dengan nih. Sama nggak nih? 2/4 bagi 2 yang atas jadi 1, betul. Yang bawah bagi 2 juga setengah. Oh, sama. Yang ini 4/6 coba bagi berapa ya? Bagi 2, 2. Yang bawah bagi 2, 3. Oh, nggak sama. Oh, berarti dia tidak ekuivalen. Berarti dia salah. Nah, gitu ya. Lanjut. Yang B, kita cek yang B. Ini 2/3. Udah bisa, udah nggak bisa dibagi lagi kan? Udah nggak bisa. 4/6 masih bisa disederhanakan? Bisa. Bagi 2, 2. Yang bawah bagi 2, 3. Loh, sama kan? Yang ini, yang ketiga, 8. 8 bagi 4 berapa? 2. Yang atas bagi 4. Yang bawah bagi 4 juga jadi 3. Oh, sama. Kalau sama semua berarti dia ekuivalen. Oh, berarti dia sama. Nah, jodoh gitu ya. Berarti dia jawabannya. Oke? Oke, yang lain nggak usah dicek. Kan udah ketemu jawabannya yang B. Gitu ya. Sip. Oke. Assalamualaikum. Oke, ada soal lagi nih. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil atau kurang dari, bandingkan pecahan-pecahan berikut. Ayo, yang ini gampang insya Allah ya. Yang A, kan udah sama penyebutnya. Tinggal yang dilihat atasnya. Ini 3, ini 5. Berarti yang lebih besar, berarti 3 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Berarti 3/100 itu lebih kecil dari 5/100. Nah, berarti tandanya lebih kecil gitu ya. Sip. Nah, kalau yang ini, oh penyebutnya kan belum sama tuh. Yang satu 10, yang satu berapa? 100. Mau dikali silang boleh, ya kan? Kalau pakai cadas itu kan, cadasnya gimana mudahnya? Mudahnya itu kan kalau disilang tuh, dikali silang, dikali silang. Kalau dikali silang, yang kiri hasilnya berapa? 100, ya kan? Ini yang kanan jadi 10. Berarti gedean mana? Gedean yang kiri atau gedean yang kanan? Gede yang kanan. Berarti tandanya gini, gitu ya. Berarti lebih besar. Berarti nanti kita langsung tulis gini, Bro. Berarti nanti jawabannya langsung. Berarti nanti lebih besar kan barusan? Berarti 1/10 lebih besar. Seperti ini, gitu ya. Dari 1/100. Oke? Oke, gitu ya. Yang ini juga sama. Kalau bingung, pakai KPK-nya boleh, atau boleh kali silang. Ini kali ke sana jadi berapa? 2 kali 4, 8. 5 kali 1, 5. 8 terhadap 5. 8 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, gitu kan? Berarti nanti jawabannya gimana? Lebih besar. Berarti nanti, setelah kali silang ya, 2/5 lebih besar dari 1/4. Selesai deh. Sama berlaku. Yang ini juga sama. Angkanya gede mas. Boleh nggak apa-apa ya. Tidak ngaruh mau angka gede, mau angka kecil. Pokoknya kali silang. Gitu. Oke, oke. Nah, ini nih. Ini kali ke sana. Berapa coba? Ini kali ke sana. Berapa coba? Gitu ya. 99 kali berapa ini? 101. Berapa hasilnya? Betul, 9999 gitu ya. Nah, 100 kali 100, 10.000, 10 gitu kan ya. Yang 9.999, yang itu 10.000. Berarti yang mana yang kecil? Yang ini kan? Ini lebih kecil berarti ya. Berarti nanti tandanya dia lebih kecil. Berarti 99 itu per 100 dia lebih kecil dari berapa? Dari 100/101.
1. Nah, seperti itu. Gitu kan? Lanjut. Ini sama juga. Kali silang aja pokoknya ya. Kali silang, kali silang. Nah, 5.001 kali 1. Ya tetap 5.001. 5.000 kali 1. 5.000. 5.001 itu lebih besar atau lebih kecil? Betul. Lebih besar. Oh, berarti nanti tandanya. Nah, tandanya apa, Jo? Lebih besar. Berarti 5.000 1/5000 itu lebih besar dari 1/5001. Udah selesai. Gitu ya. Ngerti? Alhamdulillah gitu ya. Pakai cara KPK boleh, pakai cara ini juga boleh. Nggak apa-apa ya. Suka-suka kalian ya. Assalamualaikum. Oke, Jo. Assalamualaikum ya. Nih, ada perintah apa nih perintahnya? Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Wah, gimana nih ya? Caranya kalau sudah ngurutin, terus ini penyebutnya kok beda-beda, harus samakan penyebutnya gitu ya. Oke? Oke, kita jawab. Oke, kita jawab. Boleh pakai KPK, samakan penyebutnya. Nah, gitu ya. KPK-nya berapa nih? Antara ada 2, terus nih ada 1/2, terus 11/16, terus 3/32, terus 6/8. KPK-nya berapa? KPK-nya 32. Masih ingat cara cari KPK? Nah, kalau bingung gini nih. Oke, caranya gini ya. Oke, gini. Nah, saya ulangi. KPK antara angka berapa aja itu? KPK dari 2, ya. 2, terus 16, terus 32, terus 8. Nah, gitu ya. Caranya dibagi 2 semuanya. Yuk, dibagi 2. Dibagi 2 berapa? Dibagi 2 jadi 1. Bagi 2, 8. Bagi 2, 16. Bagi 2, 4. Bagi 2 lagi. Masih bisa? Oke, bagi 2 lagi jadi berapa? 1. Ini 8 bagi 2, 4. Bagi 2, 8. Bagi 2, 2. Bagi 2 lagi semuanya. Ini tetap 1. Ini jadi 2. Ini jadi 4 ya. Bagi 2, bagi 2, 1. Bagi 2 lagi, Mas. Woi, sip, siap. Bagi 2, 1 bagi 2. 2 bagi 2, tetap 1. Bagi 2 lagi, Mas. Oke, siap. Nih 1. 1 bagi 2, 1. Ini 1. Udah habis ya. Nanti tinggal dikalikan. Ini semuanya dikalikan. Dikalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa ini? Ada 5. KPK-nya berarti 2 kali 2 sampai 5 kali itu. Kali 2 kali 2 kali 2. Berapa coba? Betul 32. Oh, KPK-nya ini 32. Gitu ya. Berarti penyebutnya semuanya jadikan 32. Oke, berarti ini jadi 32 semuanya. Ini jadi 32, ini jadi 32, ini jadi 32. Oke. Ini dari 2 menjadi 32, berarti dikali berapa? Dikali 16 atau 32 bagi 2 itu 16. Berarti yang atas juga dikali 16. 1 kali 16, 16. Nah, seperti itu. 16 jadi 32 kali berapa? Kali 2. Berarti artinya 32 dibagi 16 itu 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Jadi 2, 2. Oh, oke. 32, 32 sudah sama. Berarti atasnya nggak berubah. Tetap 3. Nah, ini 8 kok menjadi 32? Ayo, berarti dikali berapa? Dikali 4. Berarti yang atas juga dikali 4. Jadi 2, 4. Nah, gitu. Diurutkan dari yang paling kecil. Nah, dari yang paling kecil itu berarti yang mana nih? Ini ya. Jadi urutannya itu jadi 3/32. Terus setelah 3 berapa? 16. Berarti 16/32. Terus berapa lagi? 22. 22/32. Ya kan udah sama penyebutnya ya. Tinggal urutkan yang atas. 24/32. Tinggal nanti kalian sesuaikan. 3/32 itu samanya dengan mana? Samanya dengan ini. Yaitu 3/32. Berarti ini tetap 3/32. 16/32 samanya dengan mana? Dengan ini. Oh, berarti jadinya 1/2. Ikutin ya. Urutin dari yang terbesar. Oh, nggak apa-apa deh. Nanti tinggal dibalik ya. Boleh. Terus ini 22/32. Mana 22/32 ini kan? Berarti ini samanya dengan ini. Berarti ini 11/16. Terus
Yang terakhir 24/32 sama dengan ini, yaitu 6/8. Gitu ya. Ini dari kecil ke besar. Ini kecil terus menjadi besar. Nah, kalau besar ke kecil, nah tinggal dibalik. Kalau ini kecil besar. Nah, kecil ke besar. Yang ditanyakan adalah dari yang terbesar, berarti dibalik. Nah, dari yang besar ke kecil, mana berarti? Ini aja dibalik ya. Nah, berarti dibalik 6/8 terus mundur. 11/16 terus ke sini setengah. Terus berapa lagi? 3/3, 2. Nah, ini dari besar ke kecil. Nah, oke. Oke, berarti ini deh jawabannya boleh ya. Kalau ini besar ke kecil, kalau ini kecil ke besar. Ya, sip. Jadi dapat dua-duanya deh. Gitu ya. Oke, bisa? Alhamdulillah. Oke. See you. Assalamualaikum.